يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kali ini kita bahas masalah istighatsah, halaman ke-49, yaitu termasuk syirik. Bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu, yaitu termasuk syirik istighatsah. Istighatsah maknanya, maksud istighatsah di sini pada selain Allah. Makna istighatsah talabul ghauth, yang mana itu adalah izatus syiddah. Ghauth, istighatsah mencari ghaith atau ghauth, bantuan, yaitu izatus syiddah, agar menyingkirkan mara bahaya atau kesulitan. Istighatsah ini biasa dilakukan di masa sulit. Di masa sulit. Masa sulit ini termasuk pancaklik itu, tidak pernah hujan, atau kesulitan ekonomi, atau dikepung musuh, atau dihadang oleh begal, termasuk masa sulit semua. Maka di sini istighatsah kepada selain Allah, maksudnya kepada zat atau makhluk yang tidak mampu untuk melakukan bantuan. Entah makhluk tersebut mayit atau makhluk tersebut gaib, atau mungkin hadir namun tidak mampu untuk memberikan bantuan. Maka istighatsah kepada selain Allah yang diharamkan, yaitu istighatsah kepada mayit, jelas ini syirik, meskipun istighatsahnya kepada Rasulullah SAW, karena beliau SAW telah wafat. Juga istighatsah kepada yang hidup namun gaib, makhluk, ya, seperti jin, maka ini juga termasuk syirik. Dan juga istighatsah kepada makhluk yang masih hidup namun tidak mampu melakukan apa yang kita minta, kecuali hanya Allah yang mampu melakukannya. Seperti minta tolong agar diturunkan hujan kepada pawang hujan, walaupun pawang hujannya
mengatakan saya punya remote hujan. Maka yang seperti ini mempercayainya syirik dan minta bantuan untuk menurunkan hujan atau untuk meniadakan hujan pada pawang hujan, maka ini termasuk syirik, bahkan bisa menjadi syirik besar jika meyakini memang pawang ini ada kendali dan mampu. Ya. Taib, itu namanya istighatsah. Di masa atau musim panas telah berlalu ya sekitar 4 bulanan tidak ada hujan sama sekali. Ya, kita lihat di balapan atau sirkuit tertentu itu sampai ada dihadirkan pawang hujan. Ya. Kenapa 4 bulan terakhir kok pawang hujan satu itu nggak muncul? Ya. Karena sebenarnya orang-orang yang menyewa pawang ini untuk kegiatan tertentu sebenarnya bukan di kepercayaan bisa menurunkan atau menghalangi hujannya. Orang-orang itu menyewa si pawang hujan, tetapi di sisi marketing sebenarnya. Ya. Yang pernah kita tahu ya. Marketing supaya ini menarik, biarin dibully asal dikenal. Ada kaidah dalam bahasa Arab tentang kehidupan, khalif tu'raf. Menyimpanglah engkau akan dikenal cepat. Maka kadang strategi marketing untuk dikenal, makin dikenal adalah melakukan penyimpangan, penyelewengan. Ya. Baik skala kecil ataupun besar, baik dalam masalah bahasa maupun bahkan sampai masalah akidah. Salah satu produsen makanan dari barat itu punya slogan atau kalimat yang masuk ke mindset orang-orang atau pikiran orang-orang, I'm loving it. I'm loving it. Ya, kita nggak sebut kan, tapi sebut slogannya. Kalau di bahasa English ini to be terus ketemu verb ing untuk love itu nggak bisa sebenarnya. Ya, loving, liking itu nggak bisa. Tetapi dibisain supaya apa? Orang-orang yang belajar bahasa Inggris pun, loh ini salah. Tapi justru kesalahan itulah yang diingat. Itu. Ya. Maka jargon atau misalnya, iya. Sekarang kalau misalnya produsen rokok mempunyai jargon bikin hidup lebih hidup. Bukankah rokok kan mempercepat? Tapi bikin hidup lebih, kan ini menyimpang dari hakikat sebenarnya. Namun justru itulah yang diingat jadinya. Ya, gitu ya. Nah, dalam masalah penyimpangan akidah, kadang-kadang orang yang melakukan penyimpangan akidah ini tujuannya bukan supaya masuk neraka, tapi tujuannya cuan. Dan rela mengorbankan penyimpangan akidah, yang penting dapat cuan. Inilah para budak dunia dan hamba dunia, bukan orang akhirat. Siap menggadaikan akidahnya, yang penting dapat cuan. Ya, siap mengundang si fulanah dan dia memang kafirah untuk apa? Menjadi pusat perhatian publik dan dunia. Biarin diejek, yang penting terkenal. Nah itu. Ya. Lihat untuk istighatsah, orang tahu ini perempuan atau ini pawang hujan, dia nggak punya kuasa terhadap cuaca. Dia mau sakit flu aja bisa kok, nggak bisa. Dia bisa sakit flu dan nggak bisa mengatur sakitnya sendiri, apalagi langit. Gimana cara mengaturnya dia? Terbang aja nggak bisa. Maka mereka semua tahu bahwasanya pawang hujan ini bukan sebagai tujuan kita istighatsah. Kita nggak bisa beristighatsah kepada dia karena dia nggak mampu untuk melakukan hujan.
Yang mampu hanya Tuhan, kata mereka. Tapi kenapa masih dipakai? Nah, karena apa? Cuan. Begitu juga dalam dunia dakwah dan doa-doa istighatsah. Banyak sebenarnya istighatsah kubra yang baliho-balihonya di pinggir jalan, namun hakikatnya tujuan dari mereka para panitia menggelar bukan murni untuk meminta pertolongan kepada Allah, tetapi ada itu lahan bisnis pakai nama istighatsah. Ya, begitu. Ya, bisnis doa kepada selain Allah. Kalau antum tanya kepada juru-juru kunci kuburan-kuburan keramat, Pak, kalau kita doa harus ke siapa, Pak? Mereka akan bilang ke Allah. Pak, kalau misalnya kita minta kepada mayit, kira-kira syirik ya, Pak? Mereka bisa bilang syirik. Tetapi ketika diselenggarakan di kuburan keramat tersebut, ritual-ritual yang jelas-jelas itu minta dan bertawakal pada mayit, juru kunci kuburan ini apa? Membiarkan, bahkan mendukung. Kenapa? Karena ada cuan. Lihat bagaimana akidah itu seringkali digadahi sama orang demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sementara, dan itu keuntungan bisa haram dan juga terlaknat. Begitu, atau doa kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah itu babnya banyak sekali. Doa kepada selain Allah. Ya, minta kepada yang gaib selain Allah di kuburan keramat itu juga terjadi. Legenda-legenda atau film-film, bahkan ratu horor Indonesia yang telah wafat, ya, antum tahu ya. Kuburannya pun itu dijadikan sebagai tempat wisata sebagian orang dan bahkan tempat tawasulan sebagian pihak. Padahal kita tahu ratu horor ini bukan Islam. Mati dalam keadaan bukan Islam juga. Ketika hidup juga yang dibintangi entah film horor atau panas. Kemudian ketika wafat, karena ada sisi mistis dari wajahnya aja, mungkin orang merasa mistis ini perempuan. Dan mungkin aja kuntilanak dan sundel bolong yang versi sekarang itu meniru dia gitu loh. Ya. Nah, tapi kuburannya dijadikan sebagai lahan tawasulan untuk sebagian orang, dan bahkan beberapa orang Islam itu meminta tawasul atau minta kekayaan di tempat itu. Dan itu terjadi kapan? Terjadi di masa modern seperti ini. Udah 5G loh, tapi masih kayak gini. Bahkan lebih marak. Beberapa kuburan yang dulunya itu nggak begitu keramat, sepi. Wallahi anda saksikan di suatu tempat di Jakarta ini. Di tahun 90-an itu kalau anda sholat Jumat di masjid area itu dulu anda melihat perakan kuburan ini kuburan lama. Dan sebagian dari mayit yang dikubur di sini, di pemakaman ini adalah keturunan yang mereka bilang keturunan dari Nabi, kata mereka. Dan anda melihat kuburannya dari celah lubang gitu, ya anda lihat kuburan. Pohon-pohonnya udah berlumutan, kuburannya udah tua, udah lama. Tahun 2005 kemudian terjadi apa? Perkembangan pembangunan yang tadinya semua tanah dan nggak jarang orang masuk, sepi. Sekarang itu salah satu situs kuburan yang termasuk paling banyak dikunjungi di Jakarta ini. Beda dengan tahun 90-an. Walaupun tahun 90 dikenal juga itu di situ ada kuburan si fulan. Ya. Sekarang Masya Allah. Jadi dikunjungi, ketika ada haulan atau tahlilan semisal itu, maka itu bahkan satu RW, komplek demi komplek, blok demi blok, gang demi gang itu penuh dengan motor-motor parkiran dari orang-orang yang mau ziarah ke kubur itu dan tawasulan di sana. Subhanallah. Belum lagi sampahnya di mana-mana.
Maka sesungguhnya istighatsah dan tawakal serta doa kepada selain Allah itu efeknya besar juga terhadap masyarakat. Nah, kita di sini lihat firman Allah di surat Yunus 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat secara zat, tidak bisa memberi madarat secara zat, melainkan harus dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Manusia juga tidak akan bisa menyakiti antum kecuali dengan kadar dan nisbat yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau Allah tidak tentukan, maka tidak bisa memberi madarat. Itu harus dipercaya oleh setiap dari mukmin. Sehingga apa yang terjadi padanya dari manfaat itu senantiasa dia yakin dari Allah. Dan kalau dia sakit atau disakiti, maka dia tahu ini mudarat itu Allah yang takdirkan. Baik. Sebab jika kalian menyembah kepada selain Allah, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Karena berbuat syirik itu sama dengan berbuat zalim. Ajaibnya banyak orang itu menghindari zalim terhadap orang lain, tapi dia malah getol berbuat syirik yang merupakan kezaliman terbesar. Jadi kezaliman yang lebih kecil dihindari, tapi kezaliman yang besar malah digemari. Ini sangat kebalik. Ini sangat kebalik. Berakhlak mulia dengan alasan dakwah itu harus dengan akhlak, menjaga lisannya. Tapi ketika diundang ke kuburan keramat, dia bergegas ikutan dan juga tawasulan di kuburan keramat tersebut, bahkan sampai nyium-nyium kuburnya. Lihat, perkara menuju kesyirikan justru tidak waspada. Giliran perkara akhlak lisan itu justru betul-betul dijaga. Ya, tentu kita wajib menjaga lisan. Tapi pahala dan dosanya tentang masalah tauhid dan syirik itu jauh lebih besar lagi. Bahkan kalau dia melakukan dosa syirik besar, dikhawatirkan walaupun berakhlak mulia tidak dianggap dalam Islam. Ya. Kemudian di surat Yunus 107 tambahnya wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Semua dari kita pasti punya cerita, Pak. Mudarat yang menimpa kita atau keluarga kita. Enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali diri kita sendiri. Pernah enggak Pak antum ngerasain punya istri yang terancam mati karena akan melahirkan? Gimana rasanya? Istri harus lahir segera, prematur. Ya. Dan kata dokter ini 50-50 Pak. Ya. Walaupun ya sesar operasi ini 50-50 karena ada beberapa hal yang berisiko tinggi. Bisa mati. 50% ada pun kemudian mati, 50% ada kemudian hidup, kita nggak tahu nanti gimana. Baik. Ini namanya dzur, ancaman mudarat. Kemana kemudian hati kita pergi setelah itu? Itu yang menjadi ujian manusia seperti itu cuma. Ketika di hadapannya itu mudarat yang dia terancam akan ke madarat itu, di situ Allah uji hatinya kemana kiblatnya. Apakah nyalain orang aja atau ke Allah? Akan ada waktunya atau pernah ada waktunya di kehidupan kita semuanya ketika madarat itu sudah tampak di hadapan kita. Dan itu ujian yang betul-betul Allah Ta'ala lihat qalbu kita itu kemana. Ke Allah atau ke selain Allah. Kalau kalbu kita ke selain Allah, kita akan sibuk mencari kambing hitam dan sibuk mencari penolong selain Allah. Tapi kalau kalbu kita ke Allah, taubat langsung kita kembali ke Allah.
yang menyingkap musibah ini kelak itu Allah Azza wa Jalla. Dan adanya musibah ini buat kita itu mungkin karena dosa kita sama Allah atau orang lain. Makanya sekarang Allah Ta'ala berikan madarat, ujian, musibah. Dan memang hanya Allah yang menimpakan suatu madarat kepada siapapun, siapa terserah Allah, dan yang menghilangkannya ya cuma Allah. Apalagi madarat yang kaitannya dengan masalah jin, kesurupan, pelet, dan semisalnya. Manusia manapun sebenarnya nggak bisa menghilangkan madarat itu, hatta ruqyah. Tapi manusia ini suatu media yang Allah Ta'ala izinkan atau Allah takdirkan bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah lah yang menyelamatkan, Allah yang mengusir, yang menghilangkan madarat syaitan itu. Maka siapapun orang yang meruqyah dan zahirnya jinnya itu keluar dan dia merasa bahwa karena saya hebat bacaannya, maka ketahuilah bahwasanya jin ini berhasil memperdaya ruqyah ini. Ya, jadi madarat kesurupan itu yang menyingkapnya hanya Allah Azza wa Jalla. Amat disayangkan banyak dari manusia itu lebih tawakal kepada siapa? Kepada peruqyah. Apalagi peruqyah semakin dirasa sakti, maka dia akan dianggap bisa ini, akhirnya tawakal sama peruqyah. Ya. Enggak puas ketemu peruqyah yang mengajarkan bacaan wirid Al-Qur'an. Enggak puas, saya pengennya ruqyah yang kayak di YouTube itu. Bisa tenaga dalam, bisa ngeluarin, bisa pakai mediumisasi dan seterusnya. Ya, tipu daya. Maka hati-hati jika ada ruqyah yang merasa dirinya itu punya kecakapan, punya mental, punya kehebatan untuk mengusir jin. Allah itu semua adalah Allah yang mampu melakukannya. Dan sebagian jin itu mengikuti sugesti. Ya. Sebagian jin atau umumnya jin itu mengikuti sugesti antum. Dan sugesti antum belum tentu juga persis dengan apa yang terjadi di alam jin. Ya, jin itu kerap kali terikuti dengan sugesti antum. Dan doa, antara sugesti sama doa. Begini coba anak kasih contohnya. Ini sesuatu yang menjadi benang yang tipis perbedaan antara orang yang beruqyah atau peruqyah yang kembali ke Allah dengan peruqyah yang antum bisa katakan dia make jin sadar atau enggak sadar. Ini misalnya di antara kesurupannya susah dibacain ruqyah enggak keluar. Misal anak ruqyah, bilang, ya Allah, azablah jin ini ya Allah dengan ikatan di kakinya ya Allah sehingga dia sulit bergerak. Kalau terus bergerak gitu, dan nanti setelah selesai kesurupan pasien ini ngaku tadi setelah didoakan supaya kaki enggak bergerak, itu kerasa ada ikatan tali di kaki. Kalau tadi beruqyahnya anak bilang, misalnya anak bilang, ya Allah berikanlah ikatan di kakinya, maka ini dari Allah. Ya. Tapi kalau misalnya peruqyah ini bilang sambil meruqyah, saya ikat kaki kamu, dan ternyata yang diruqyah itu kerasa emang tiba-tiba ada ikatan di kakinya. Jadi tadi anak peruqyah bilang apa? Saya ikat kaki kamu, gak bisa bergerak kamu. Ternyata benar. Dan di sini peruqyah main apa? Main sugesti. Paham gak? Main sugesti. Sugesti berwujud kalam atau sugesti dibaur dengan kalam didengar oleh syaitan atau jin ini
dan dikonfirmasi oleh jin ini terjadi ini. Maka boleh jadi Allah alam kemungkinan besar ana yaitu ruqyah yang seperti ini sebenarnya make jin walaupun enggak sadar. Tahu dari mana jemaah? Coba ana pengen antum jawab biar antum kelihatan hidup. Coba dari mana kok ana bisa ngomong kayak gini? Ayo sob. Apa perbedaannya? Hah? Kalau yang pertama kan nama Allah berarti minta sama Allah. Tapi yang kedua enggak minta. Saya ikat kaki kamu. Ya. Gimana? Kok bisa disebut ini posibilitas besarnya pakai jin? Dari mana antum bisa tahu itu? Tapi paham nggak siapa yang ngomongin? Paham? Karena kelihatannya kok kayak nggak paham apa-apa. Dari mana? Bisa aja jin lah yang ikat itu sebagai tipu daya. Iya. Maksudnya, iya, yang ikat itu ya jin dari ruqyah. Sehingga jin yang di ruqyah keikat. Gitu, paham ya? Walaupun jinnya sama-sama kafir, tapi jin itu tuh sesuai dengan pembayar mereka, ya. Ibarat pengacara, sama-sama pengacara, ketika ketemu satu profesi, tapi ketika udah bercokol pada yang bayar, maka akan apa? Membela yang bayar, ya. Walaupun yang bayar mungkin salah, tapi dibela dia. Maka bukan berarti pengacara itu mental jin, bukan gitu juga. Cuman jin seperti itu, loyal dia. Maka peruqyah yang terbiasa bermain sugesti dan dia tidak kembalikan perkara ke Allah melainkan kepada ego dirinya dan sugesti dirinya, maka ini setan suka. Kayak gitu ya. Terutama kalau peruqyah ini ada pasien kesurupan pasiennya. Saya ikat tangan kamu. Atau dengan sugesti, sekarang tangan kamu terikat. Sekarang kakimu terbakar. Lihat kalimat-kalimat seperti ini tidak ada minta tolong sama Allah. Tapi statement yang merupakan terjemahan sugesti diri bahwasanya seolah-olah saya tuh tahu kamu sedang terbakar tangannya, kamu sedang terbakar sedang terikat tangannya, sedang terbakar kaki kamu, wahai jin. Padahal kan kita enggak melihat yang gaib. Tapi kenapa ngomong kayak gini? Maka ini order sebenarnya. Perintah, dan syaitan dari kalangan jin lah yang akan melakukannya. Imma syaitan, kalau kita pakai syaitan nih, naudzubillah, pakai jin tanpa sadar, dibuatlah jin lawan jadi seperti itu. Atau kita emang enggak pakai jin, tapi syaitan yang menyerupi korban, yang menyerupi pasien ini, dia berpura-pura menjadikan adanya air api di kakinya dan terbelenggu kakinya, sehingga manusia korban ini, pasien ini, itu merasa kok saya kayak dibakar. Itu bisa terjadi, ya, nggak tahu antum paham atau enggak, tapi ini bisa terjadi di dunia ruqyah. Itu dunia yang penuh misteri, dan ada beberapa hal detail, ya, yang mana sebagian dari peruqyah itu tergelincir. Apalagi peruqyah-peruqyah yang punya nama, mengandalkan diri sendiri dan merasa bisa. Kadang-kadang enggak menisbatkan ke Allah untuk perkara-perkara, melainkan saya pegang di mulut kamu sehingga kamu enggak bisa ngomong. Nah, ini ada kesombongan sebenarnya. Kenapa? Apa? Saya tuh bisa kunci kamu, bisa. Saya kunci kamu. Dan kadang-kadang ngunci tapi pakai ayat. Tapi bukan minta sama Allah, cuman ayat dijadikan sebagai apa? Sebagai mecin atau sebagai bumbu supaya saya ini seolah-olah syar'i, saya bisa mengunci kamu dengan ayat ini. Gitu. Terus habis jinnya kekunci. Ketika memang ini ayat tidak ada fungsi kuncinya dan tidak minta sama Allah sebenarnya, dan ternyata jinnya kekunci, maka imma
dari jin yang mengunci dia, imma jin itu pura-pura terkunci dan membuat si korban merasa saya sedang dikunci. Ini semua bahaya. Ya, sugesti-sugesti seperti ini mengorientasikan diri saya yang melakukannya. Maka khodam tanpa sadar dia siap bantu dia. Oke, antum lihat dukun-dukun itu kan, kadang cuman diem doang, terus pakai sugesti diri pikiran bisa. Saya pernah ketemu orang seperti itu, udah tua. Kata dia, Ustadz, saya itu punya masalah yang betapa buruknya masalah saya. Bahkan saya ngeliat ada perempuan keluar dari kantor, saya lihat dari jauh, dan saya cukup sugestikan dia akan buka pakaiannya di sana. Tiba-tiba bener Ustadz, dia membuka pakaian di jalan. Dan dia bingung kok bisa itu. Padahal ini orang, katanya muda, dia memang punya sugesti kuat dan punya jin juga, ketika itu main jin juga. Itu bisa membuat apa? Itu kan sugesti dia, jinnya, khodamnya itu siap untuk melaksanakan perintah tuannya. Hati-hati dengan khodam itu, na'udzubillah min dzalik. Dan kadang-kadang dengan kehebatan seperti ini jadi sandaran orang-orang untuk minta bantuan. Ya, untuk mencelakakan orang lah, untuk membongkar aib orang lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa kaitannya dengan istighatsah? Kaitannya jelas dengan minta selain pada selain Allah. Ada beberapa model permintaan kepada jin yang tidak disadari oleh orang ini, gitu. Dan itu sangat banyak di dunia ruqyah. Dengan alasan apa tadi? Bukan halusinasi ya. Dengan alasan apa tadi? Telepati. Apa tadi saya bilang? Sugesti. Bahwasanya jin ini begini, jin ini begitu. Ya. Dari mana Anda tahu jin yang ada di dalam orang ini ada 5.000 jin? Coba dari mana? Ada beberapa ruqyah gitu. Dari mana Bapak tahu? Ustadz dari mana Ustadz kok tahu di dalam ini ribuan jin? Saya merasakan itu banyak jinnya. Lah, subhanallah. Kalaupun merasakan, gimana bisa menghitung ribuan jin? Ya, kita nggak tahu. Atau jangan-jangan mendapatkan pengakuan dari khodamnya bahwasanya ini lawan kita dari ribuan jin. Ya begitu. Ya. Hati-hati di sini kebiasaan sebagian orang itu sugesti dimainkan, kemudian tanpa sadar sebenarnya dia sedang men-setting jin untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Ya. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, syaitan itu berusaha untuk menyelewengkan ayat ini dengan menjadi calo atau bisa menawarkan jasa pada manusia. Lihat bagaimana kan kisah Aladin dan semisalnya. Aladin itu dari bahasa Arab, ya memang jin Arab. Apakah ada filosofi di balik Aladin, jemaah sekalian? Aladin gambreng. Oh itu alaihum, beda ya. Aladin gambreng. Dari bahasa Arab, Alauddin. Putri namanya siapa? Putri Yasmin. Yasmin itu bunga melati. Kalau jinnya namanya siapa nggak tahu tuh. Samsudin atau siapa jinnya? Nggak tahu namanya. Nah, Aladin itu dari bahasa Arab. Alauddin, tapi khawatirnya bisa juga dari bahasa Arab Aladin. Alauddin sama Aladin itu dua nama yang beda jauh antara timur dan barat, nggak bisa menyatu. Alauddin artinya ketinggian agama. Aladin artinya no religion. Aladin sang tidak memiliki agama. Ya, tulisannya Aladin. Ayo tulis sugesti. Ada yang tulis nggak? Nggak ada. Wong jin yang di sekitar anak nggak bisa bahasa Arab, ya, kayaknya. Kalau Alauddin,
Itu bahasa aslinya Aladin, misalnya Aladin berasal dari Alauddin, ketinggian agama. Kalau antum lihat kartunya, agama apa yang dipakai oleh Aladin? Nah, terus tali perut gitu. Agama apa yang dipakai? Agama jahiliyah, nggak kenal agama. Maka kalau misalnya Aladin dari bahasa Aladin, artinya no religion, Allah la tiada, din agama, nggak ada agama. Oke, untuk lihat tokoh Aladin itu memang atributnya seperti orang Arab kuno, pakai permadani lah atau apa. Tapi antum nggak pernah lihat Aladin sholat, nggak pernah lihat Jasmine pakai jilbab, pakai cadar, nggak pernah. Salafi dong nanti. Malah justru memamerkan auratnya. Dan antum lihat kemudian ada jinnya. Ajaibnya Aladin yang manusia, kalau emang dia punya agama Islam, harusnya apa? Jenggotan. Ini malah jinnya yang menunaikan sunnah. Ajib. Jadi kayaknya yang jenggotan itu kayaknya aneh, kayak jin. Nah, kemudian diajarkan di situ, kalau digosok-gosok kemudian keluar darinya apa? Jinnya itu. Jinnya ajib, warna blue sky. Ya. Keberikan kau 3 permintaan. Ini kan pengajaran supaya apa? Tanpa kita nggak merasa loh dulu. Ini adalah pendidikan supaya apa? Supaya kita itu berbuat syirik dengan mengandalkan jin. 3 permintaan. Terus minta kaya lah, minta muda lah, minta ini, minta 3. Ya, terus jinnya balik lagi ke rumahnya, dan rumahnya diteko. Diceret rumahnya. Seperti itu pendidikan. Memang itu kartun zaman dulu gitu ya. Ya mungkin sekarang masih ada kali. Tapi sebenarnya kita lihat ini pendangkalan akidah. Ya. Ini kan dari apa? Walt Disney ya kan? Walt Disney ya. Kalau nggak salah Walt Disney apa? Benar kan? Sama kayak Donald Duck gitu kan? Dan antum lihat, kalau antum lihat tentang Donald Duck, Paman Gobir, kemudian tentang Mickey Mouse dan seterusnya, tidak ada kaitan sama sekali dengan jin. Ya. Dan tentang kehidupan, uang atau kehidupan biasa, kehidupan laksana orang-orang hidup di negara barat biasa. Itu untuk bebeknya, bebek ada tikus, ada pukijan juga, ya. Kehidupan biasa, rumah tangga, Donaldnya nggak, sampai sekarang tuh Donald nggak nikah itu. Terus itu sama kuak dan seterusnya itu, ya. Tapi giliran Aladin berkaitan dengan Islam atau Arab, itu apa? Kerajaan, kezaliman dan juga kesyirikan jin. Kenapa gitu loh? Padahal di Arab itu yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah anti syirik. Jangan minta sama setan, jangan minta sama jin. Di sini diporsikan bahwasanya jin itu bisa memberikan apa yang diminta. Subhanallah. Tidakkah kita melihat bahwasanya dakwah kesyirikan itu banyak di film, walaupun film orang barat. Ya. Begitu, dan kadang dibalut dengan ini dan itu, ya. Untuk meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang hakikatnya Islam itu melarang keras minta kepada selain Allah. Tapi ini orang kalau kesulitan istighatsah kepada selain Allah. Itu versi Walt Disney. Dan juga tanpa disadari untuk versi Jepang misalnya. Kita sering nonton mungkin dulu Doraemon. Semua tahu Nobita pemalas dan seterusnya. Tapi kok enak ditonton, apa-apa tuh enak. Bahkan lagi lagunya semua akan dikabulkan oleh kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Ternyata ini apa? Mendidik anak supaya berkhayal atau bertawakal kepada selain Allah. Kan ada Doraemon, akhirnya beli majalahnya atau beli komiknya atau beli ini apa? Bonekanya. Yang bisa itu membuat
si anak yang suka nonton Doraemon dan punya bonekanya ini berkhayal bahwasanya ini bisa apa? Bisa memberikan, mengabulkan apa yang kita minta. La haula wala quwwata illa billah. Oke, antum ngaku nggak suka nonton Doraemon dulu? Atau Baby Hui yang nonton? Aku bocah. Ya. Oh enggak, karena ke level Doraemon itu. Apa levelnya? Wiro Sableng. Lebih syirik lagi. Kalau antum lihat lebih syirik lagi itu. Walaupun Doraemon lebih memerlukan, masa minta tolong sama kucing gitu kan. Ini lebih syirik lagi. Wiro Sableng. Mohon maaf nih Ken ya. Nama pemerannya lu Ken kan. Kalau antum lihat tawakal ke siapa? Lebih ke mana apa namanya? Kapak naga geni. Ya. Naga geni. Geni dari bahasa Arab, dari kata goni. Ya. Naga kaya. Ya. Kapak. Ya. Dan kemudian pakai jurus-jurus tirakatan dulu di hutan dan seterusnya. Dan pakai tenaga dalam, pakai insting, telepati dan seterusnya. Yang kalau antum lihat di film-film misalnya memang suka. Kita dulu zaman itu kan di RCTI Habis Zuhur, ya kan? Sampai sambil makan siang sampai betah 1 jam, sampai nungguin iklan. Makan 1 porsi 1 jam, cuma dulu anak zaman dulu kan makan itu lama, sambil habis nyemil makannya pelan-pelan lama sampai habis kita tetap makan. Ibaratnya kita makan karedok ibarat popcornnya di bioskop, karedok dimakan sambil itu zaman ketika itu. Dan sambil numpang di rumah tetangga karena nggak punya TV. Tapi demi lihat seperti itu. Kemudian di beberapa TV sampai sekarang mungkin masih ada film-film ular-ular yang ular gede gitu yang berantem sama orang gitu loh. Banyak itu. Biasa di Indosiar sih biasanya. Karena pernah nanya ke beberapa pemuda di suatu desa terpencil di Sunda. Kamu kalau misalnya menonton TV sukanya apa? Saya mah sukanya sama itu yang peperangan antara ini dengan ular ini. Masya Allah. Ya, film-film semacam ini kalau kita teliti di setiap episodenya selalu mengandung kesyirikan, meminta kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Dan mana mereka sholat ke Allah? Ya, bahkan orang yang dikatakan sebagai orang alim, ya, orang alim di film-film seperti itu, Tutur Tinular lah, atau Kaca Benggala lah, Wiro Sableng dan seterusnya. Orang yang disebut alim, antum tidak akan melihat mereka sholat, tapi antum melihat mereka melakukan tirakat di gua, di gunung. Coba orang kalau tirakatan di gunung sholatnya gimana? Ya. Diam, puasa bisu, enggak makan beberapa hari. Ini kan kebid'ahan. Dan bahkan enggak sholat. Tapi dianggap dalam film itu karena tirakatnya dia, maka dia bisa sakti. Gitu. Ya. Sebenarnya film-film ini pun menunjukkan bagaimana zaman dahulunya orang-orang pendekar-pendekar di Indonesia dan orang-orang seperti itu dulunya. Ya. Tapi ini ada dakwah juga untuk menuju apa? Kesyirikan. Begitu. Dan tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hal-hal yang sebenarnya dulu ketika kita di tahun 80-90 itu enggak berpikir sampai segininya. Tapi sekarang ketika kita tahu, ternyata semua ini grand design agar manusia itu tidak tawakal dan tidak minta sama Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah sekalian. Dan mungkin bisa aja di gunung antum, di kantor antum, bos antum dan teman-teman antum menjadi contoh orang-orang yang gak mau tawakal sama Allah dan maunya mengandalkan dirinya sendiri dan jarang berdoa sama Allah, jarang minta sama Allah. Tapi kok Allah kasih berhasil di sini ujian kita sebagai orang yang sudah paham tauhid dan mengerti kajian. Ternyata hidayah tauhid, sunnah dan juga untuk minta dan tawakal sama Allah itu mahal. Karena gak semua orang bisa begitu, ya.
Baik, untuk kajian ini sampai jam 1 kurang. InsyaAllah kita cukup sampai sini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masih masalah istighatsah dan doa kepada selain Allah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.